Halo semua, saya Mabelta dari Teknik Informatika 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Nah, kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network. Sesuai namanya, unshield, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan STP, Shear Twisted Pair. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling beriritan pada setiap pasang. Fungsi liritan ini adalah untuk mengurangi interferensi dan crosstalk pada transmisi data. Crosstalk adalah suatu sambungan tidak diinginkan yang terjadi pada saluran komunikasi. Nah, fungsi dari kabel UTP ini dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network jaringan komputer, dan untuk membatasi kecepatan akses internet. Nah, ini adalah gambar dari kabel UTP. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri, adapun fungsinya yaitu oranye. Kabel warna oranye memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih oranye memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Hijau itu sebagai pengantar paket data. Putih hijau sebagai pengantar paket data. Biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Putih biru sebagai penghantar paket suara. Coklat dan putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Nah, kategori kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP kategori 1. Kabel jenis ini digunakan untuk komunikasi telepon yang cenderung memiliki kecepatan transmisi data yang rendah sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data internet. Kedua, kabel UTP kategori 2. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 megabits per second. Kabel UTP kategori 3 digunakan pada jaringan berbasis 10 Hz yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 Mbps. 10 Hz kependekan dari 10 Mbps baseband twist pair. Yang keempat, kabel UTP kategori 4. Kabel jenis ini sering digunakan pada topologi jaringan token link. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 megabits per second. Nah, kategori kelima, kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Untuk kategori 5E, pengembangan dari kabel jenis sebelumnya ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 megabits per second setara dengan 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan oleh kabel ini bisa mencapai 100 MHz.
Berikutnya kategori ke-6. Kabel jenis ini hampir sama dengan UTP kategori 5E, di mana kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Secara fisik terdapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pil di dalam kabel tersebut. Kemudian kabel UTP kategori 7. Kabel jenis ini memiliki kualitas transmisi data yang lebih baik ketimbang kabel jenis sebelum-sebelumnya. Kabel ini biasa bisa dilewati data hingga 1 gigabit per second. Selain itu, frekuensi sinyal yang bisa dialiri di kabel ini bisa mencapai 400 MHz. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, terdapat pelindung kabel, terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Terdapat 1 pasang kabel untuk TX mengirim informasi, yaitu pada pin nomor 1 TX plus dan 2 TX min. Terdapat 1 pasang untuk LX menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3 LX plus dan 6 LX min. Terdapat 2 pasang kabel tidak terpakai atau not connected yang terdapat digunakan untuk mengirim daya listrik power over Ethernet untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Kelebihan kabel UTP mudah dalam instalasi atau pemasangan, harga yang terjangkau, mudah didapatkan, diameter kabel yang kecil, cocok dengan konektor RJ45 merek apapun, serta mudah dalam proses clipping. Sering digunakan oleh teknisi jaringan di luar sana karena kualitas kabel mulai banyak diperhitungkan. Kekurangan kabel UTP tidak bisa diterapkan dalam instalasi jarak jauh maksimal 100 meter. Kabel mudah terkelupas. Kabel tidak kuat menahan gangguan dari luar, terarus listrik, cuaca, dan lain-lain. Banyak dijual kabel yang kualitasnya kurang bagus. Jadi, belilah kabel dari branded yang sudah terpercaya dan tentunya bergaransi. Selanjutnya, jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama, kabel setlek. Untuk kabel tipe setlek memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel setlek biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Untuk membuat kabel UTP dengan tipe setlek, beberapa orang menerapkan cara twin sheet, yaitu menyamakan susunan antara kedua ujung konektor RJ45 tanpa memperhatikan susunan warna yang dipakai. Yang digunakan adalah susunan warna menurut standar internasional yang telah dinamakan oleh Cisco sebagai urutan kabel tipe T568A dan T568B. Nah, dari gambar di samping, perbedaannya terletak pada urutan kabel putih hijau, hijau dengan putih oranye, yang bisa memilih salah satu dari urutan kabel tersebut
pada kedua ujung konektor RJ45. Nah, ini susunannya perbedaannya terletak pada putih orange, dan putih hijau. Nah, urutan pemasangan kabel UTP tipe Strack dapat dilihat pada gambar berikut ini. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kedua kabel ini sama, urutannya sama. Nah, fungsi dari tiap pin bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, kabel nomor 1 dan 2 meneruskan penerimaan sinyal dari uplink port, sedangkan kabel nomor 3 dan kabel nomor 4 digunakan untuk meneruskan pengiriman sinyal ke uplink port. Ya, kabel jenis ini bersifat untuk meneruskan transmisi data. Berdasarkan fungsi dari tiap pin tersebut, maka contoh penggunaan kabel tipe Strack adalah sebagai berikut. Pertama, menghubungkan komputer dengan switch atau hub. Menghubungkan komputer dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. Menghubungkan router dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. Menghubungkan switch ke router, dan yang terakhir menghubungkan hub ke router. Nah, yang kedua, kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya, antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Dari susunan warna yang telah disusun, kita tinggal menukar urutan pin atau warna di salah satu ujung konektor RJ45 yang dipasang, di mana urutan warna yang ditukar adalah urutan ke-1 dengan yang ketiga, dan urutan warna kedua dengan ke-6. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti gambar berikut ini. Di intinya adalah salah satu ujung RJ45 menggunakan susunan T568A, dan ujung yang satu lagi menggunakan susunan T568B. Nah, ujung ini putih orange, lalu yang ujung sini kan putih hijau. Nah, ini ditukar seperti ini. Nah, fungsi dari tiap pin ini terlihat bahwa kabel ini lebih diperuntukkan untuk komunikasi antara host yang masing-masing akan mengolah data yang diterima atau dikirimkan. Contoh penggunaan kabel crossover untuk menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Dari 8 buah kabel yang berada di dalam kabel UTP ini, baik kabel tipe Strack ataupun crossover, hanya 4 kabel saja yang dipergunakan dalam transmisi data, yaitu pada kabel pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini yang digunakan pin ke 1, 2, 3, dan 6.
Jadi yang lainnya 4, 5, 7, 8 ini tidak terpakai. Nah, ini adalah komponen untuk membuat kabelan dari UTP. Yang pertama, ini adalah kabel UTP. Kabel yang biasanya dipakai adalah kabel UTP kategori kelima, yang transfer datanya bisa mencapai 100 MB per second. Lalu ada RJ45. Ini memiliki 8 pin yang digunakan untuk memasang 8 kabel kecil dari UTP tersebut menjadi satu sambungan. Ini pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berikutnya ada tang clipping atau clipping tool. Alat ini digunakan untuk menjepit 8 kabel kecil dari UTP yang terpasang di jack RJ45. Kemudian dirapatkan menggunakan alat ini. Dan tang clipping ini bisa digunakan untuk memotong kabel. Dan berikutnya ini adalah Landestel. Landestel ini digunakan untuk mengecek apakah kabel yang kita pasang sudah benar atau belum. Nah, sekarang berikutnya adalah salah pemasangan kabel UTP. Nah, kita potong terlebih dahulu kabel UTP-nya. Nah, kita letakkan hingga menjadi 8 bagian. Lalu kita susun kabel-kabelnya. Yang pertama putih, hijau, hijau. Lalu putih, orange, biru. Selanjutnya putih, biru, putih, biru, orange. Dan kemudian putih coklat, coklat. Nah, jika sudah lulus, jika sudah sesuai dengan urutan-urutannya, kita ambil RJ45 dan masukkan ke 8 pin. Nah, kita harus benar-benar pas dengan pinnya. Lalu ambil tang clipping untuk merapatkan RJ45 ke kabelnya. Lalu ambil Landestel untuk mengecek. Nah, sudah benar kan? Ini untuk kabel strek tipe 568A. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan aplikasi kabel Terminator Simulator di Android. Pertama kita tap to start, lalu gunting, rapikan kabel-kabelnya. Nah, kita rapikan hingga menjadi 8 bagian.
Yang pertama, kita susun putih orange, kemudian putih hijau, biru. Lalu putih biru, hijau. Putih coklat. Nah, jika sudah tersusun rapi sesuai urutan, kita masukkan ke dalam RJ45. Pastikan semuanya kabel masuk ke pin. Lalu kita rapatkan menggunakan tang clipping. Nah, kita tes dengan Lancaster. Nah, jika benar dan urutan kabelnya itu 568B tipe strike. Intinya untuk pemasangan kabel UTP ini, urutan kabelnya itu harus sesuai. Dan ketika dimasukkan ke dalam RJ45, harus sudah masuk kabel-kabel UTP harus sudah masuk ke pinnya masing-masing. Nah, jika menggunakan tang clipping, ketika menjepit RJ45 dengan tang clipping harus sampai mengeluarkan suara klik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.